Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukrisna. Saya dari kelompok 9 akan menjabarkan sinopsis dari kerja kelompok kami, yaitu prototype alat pengering otomatis berbasis gerbang logika. Ini anggota kelompok kami. Saya sendiri tugasnya memperkenalkan anggota kelompok, tema yang diambil oleh kelompok, dan sedikit mendeskripsikan prototype yang akan dipraktekkan. Yang kedua, Abid Arik mempraktekkan cara merangkai IC 4081 dan menjelaskan sedikit tentang IC 4081. Kedua, Hilmi M. Faiz mempraktekkan cara merangkai IC 4071 dan menjelaskan sedikit tentang IC 4071. Farid Rosidi mempraktekkan cara merangkai keseluruhan prototipe dari awal hingga akhir dan menjelaskan cara kerjanya. Rifki Indaramaya merangkai ulang prototipe sehingga menjadi sederhana dan menjelaskan cara kerjanya. Ivan Rangga Saputra memberikan kesimpulan dari prototipe yang dibuat dan melakukan closing. Sinopsis dari kerja kelompok kami yaitu prototipe alat pengering otomatis dengan mengaplikasikan rangkaian gerbang logika. Untuk menentukan kerja alat pengering otomatis, prototipe alat pengering memanfaatkan 3 buah push-on yang diasumsikan sebagai sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor kelembapan. 50% kerja alat sangat ditentukan oleh kelembapan lingkungan luar, sedangkan 25% sisanya ditentukan oleh suhu dan intensitas cahaya. Alasan mengapa parameter kelembapan dipilih sebagai faktor utama kerja alat adalah karena kelembapan merupakan lawan dari kering, sehingga dalam hal ini prototipe alat pengering yang dibuat diharapkan dapat menjadi alternatif saat musim hujan dan keadaan lembab. Berdasarkan perancangan dan kondisi yang telah diinginkan, maka digunakan jenis gerbang logika AND dan OR sebagai rangkaian yang cocok untuk prototipe alat pengering tersebut. Metode dan bahan. Rancangan desain prototipe mesin pengering yang telah dibuat memanfaatkan gerbang logika AND yang terdapat pada IC 4081 dan gerbang OR pada IC 4071 dengan 3 input yang dihubungkan menuju saklar push on seperti pada gambar 1.1. Berikut gambar 1.1, skema rancangan desain prototipe alat pengering pada gambar 1.1. Ini gambarnya teman-teman, sebelah kanan ini. Terus tersebut terdapat 3 buah push on A, B, C yang diasumsikan sebagai sensor suhu, cahaya, dan kelembapan. 50% penentuan kerja alat tersebut ditentukan oleh kelembapan, sedangkan 25% sisanya ditentukan oleh suhu dan intensitas cahaya pada push on A dan C. Nah, ini C, teman-teman. Terus pengambilan keputusan tersebut dipilih karena kelembapan merupakan lawan dari kering, sehingga dalam hal ini prototipe yang digambarkan mampu menjadi solusi alternatif keadaan luar tidak memungkinkan untuk mengeringkan sesuatu. Dalam merancang prototipe tersebut, maka kita harus tahu dataset IC yang digunakan terlebih dahulu, seperti yang ditampilkan pada gambar 1.2 berikut. Ini dataset IC-nya, teman-teman. Terus pada gambar 1.2, ini gambar 1.2 ini yang tadi nih gambar IC-nya itu terdapat masing-masing 4 buah gerbang logika dengan 2 buah input dan sebuah output. Output pada 14081 dihubungkan ke input kaki 1613 dan pada IC 4071. Ini teman-teman dihubungkan. Terus dengan masing-masing output tersebut terhubung ke lampu dan rotor. Lampu pada rangkaian tersebut diasumsikan sebagai pemanas, sedangkan rotor berfungsi untuk mengeringkan serta mengurangi keadaan air di bahan yang dimasukkan ke dalam prototipe. Untuk rangkaian gerbang logikanya dapat dilihat seperti pada gambar 1.3 berikut ini. Ini yang tadi, teman-teman, ACB ini. Kemudian secara keseluruhan gambar rangkaian gerbang logika dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini gambar ini nanti diteruskan oleh Mas Rifki Indaramaya. Tapi sebelum itu Mas Abid dan Mas Hilmi nanti akan mempraktekkan cara merangkai IC 4081 dan IC 4071 dan sedikit menjelaskan tentang IC tersebut. Terima kasih, silakan Mas Rifki Indaramaya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Arikatullah. Saya akan menjelaskan tentang IC 4081. IC dengan gerbang 4N. IC 4081 adalah chip CMOS dengan 4 gerbang N. Gerbang N adalah gerbang logika yang memberikan output tinggi hanya jika semua inputnya tinggi. Sirkuit terpadu IC ini memiliki 4 gerbang N dan setiap gerbang memiliki 2 input. Oleh karena itu, ini sering disebut gerbang N quad 2 input. IC 4081 ini memiliki pin overview elemen 4 dan pinnya adalah 14. Input A yaitu 1, 5, 8, 12, input B 2, 6, 9, 13. Output untuk output 3, 4, 10, 11. Untuk power pin 14, groundnya 7. Oke, saya akan membuat IC-nya sekarang. Pada tabel komponen buatlah badan IC. Lalu pada tabel yang sama terdapat input. Kita beri input sesuai dengan hukum yang ada di Google. Inputnya 2 input, 2 output dan 2 input, lalu beri ground. Lalu sampingnya juga sama, tapi sekarang power dulu yang diberi, lalu 2 input, 2 output, lalu 2 input lagi. Lalu kita satu persatu input dan output dan ground maupun power kita beri nama. Beri nama dengan tekan klik 2 kali saja. Oke, lalu jika semua sudah, klik kanan pada tengah-tengah IC. Pergi ke go to print sheet. Lalu kita beri gerbang N4 karena di IC ini adalah gerbang N. Lalu pada tabel terminal kita beri input dan output sama 14 pin output dan input. Bedanya di sini tidak ada ground maupun power supply. Nah, kita sama beri nama setiap input, tapi output sesuai dengan kelanjutan nomor input.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu power sama ground. 7 sama 14 itu nomor power sama ground, jadi tidak dimasukkan ke sini karena jika tidak nanti terjadi konsleting. Oke, jika sudah semua, kita kembali exit to IC, klik kanan ya. Nah, lalu kita buat tengahnya IC grafik. Di tabel grafik komponen kita buat kotak di tengah-tengah sini itu. Lalu kita edit kotaknya terlebih dahulu dengan klik kanan, edit, lalu warnanya dicentang, pilih warna sesuka Anda. Di sini saya membuat hijau. Lalu buat wire untuk menyambungkan IC ke badan IC, wirenya yang melengkung ya. Nah, lalu kita namai dulu tengah ini. Namai dengan 4081 sesuai dengan nama IC. Lalu kita juga mengganti nama subnya dengan nama gerbang N sumbernya. Nah, kalau kita mengganti-ganti itu cuman diklik kanan, lalu edit properti saja, atau enggak diklik 2 kali untuk lebih cepatnya. Nah, sudah, sekarang tinggal ke channel dan kita beri logic toggle dan lampu dan juga ground agar mengecek semua perwiran ini, IC ini bisa atau tidak. Sebentar, ini kayaknya mengganggu tulisannya, jadi saya hapus dulu. Ini LED-nya, semuanya di tabel channel. Sebaiknya susun logic toggle dan LED-nya yang rapi ya, karena jika rapi enak dilihat dan tidak ada konsleting. Kemudian di bagian terminal ada ground, kita pasang groundnya dan taruh di bawah LED-nya di bagian atas, karena kita menyambungkan wire ke dalam pin input. Setiap logic toggle juga kita sambungkan wire untuk LED ke pin output, bukan pin input. Kalau logic toggle ke pin input. Nah, jika sudah, kita bisa mengetes sesuai dengan tabel kebenarannya. Jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya 0 atau tidak menyala. Sebaliknya juga, jika 1 sama 1 itu baru menyala, dan
jika sudah salah satu LED menyala di bagian kiri, tidak bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IC 4071. IC 4071 merupakan anggota rangkaian dari CMOS 4000 series. IC ini berisi 4 gerbang CMOS OR independent dengan masing-masing gerbang memiliki 2 input. IC ini memiliki 14 pin, yaitu pin 1, 5, 8, dan 12 sebagai input A, pin 2, 6, 9, dan 13 sebagai input B, pin 3, 4, 10, dan 11 adalah output, pin 7 adalah ground, dan pin 14 adalah power. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat IC 4071 menggunakan aplikasi Proteus 8. Pertama kita buat badan dari IC. Kemudian kita pasang input, output, ground, dan powernya. Begitupun juga dengan sisi yang lain. Kemudian kita pasang nomor pada setiap pin yang ada. Setelah itu, kita klik pada bagian IC-nya, kemudian klik kanan dan pilih pilihan Go to Chat Sheet. Di sini kita akan membuat rangkaian IC menggunakan gerbang OR. Pertama kita susun gerbang OR sebanyak 4 buah. Kemudian kita beri pin input. Kemudian beri juga dengan pin output di setiap gerbangnya. Setelah itu kita beri nomor pada setiap pin yang ada seperti sebelumnya. Namun tidak ada pin ground dan powernya. Setelah selesai, kita klik kanan dan pilih menu Exit to Parent Stage. Di sini kita akan membentuk IC-nya. Lalu kita beri nama. IC pun sudah jadi. Kemudian kita akan mengecek
tabel kebenarannya menggunakan lampu LED. Kita membutuhkan 2 buah logic toggle, kemudian kita hubungkan dengan pin 1 dan pin 2. Kita pasang lampu LED-nya dan kita hubungkan dengan pin 3. Setelah itu lampu kita hubungkan dengan ground. Kemudian kita run. Apabila input 1 adalah 0 dan input 2 adalah 0, maka outputnya juga adalah 0 atau lampu mati. Dan apabila input 1 adalah 1 dan input 2 adalah 0, maka outputnya adalah 1 atau lampu menyala. Begitupun sebaliknya, apabila input 1 adalah 0 dan input 2 adalah 1, maka outputnya juga 1 atau lampu menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempraktekkan cara merancang prototipe mesin pengering berbasis gerbang logika. Lalu yang dibutuhkan adalah IC 4081, IC 4071, LED, resistor, baterai, dan switch. Lalu kita masuk ke pick device, ketikkan di keywordnya, ketik 4081, lalu kita gunakan yang EAC, lalu cari lagi 4071, kita gunakan yang EAC juga. Lampu LED. Di sini saya gunakan yang device ya, karena prototype. Resistor dengan besaran 1K. Maaf, bukan 1K ohm ya, 1K saja. Nah, seperti itu modelnya. Lalu switch. Nah, yang aktif. Baterai. Yang device. Nah, di sini sudah kita dapatkan semua yang kita butuhkan. Lalu kita masuk ke perangkaian. Pertama, kita masukkan baterainya. Kita tengahkan saja biar nanti rapi. Lalu ke resistor. Nah, dirotasikan. Itu, dan resistor satu lagi di ujung baterai lainnya. Jangan lupa dirotasikan. Nah, yang kita butuhkan adalah 3 buah switch. Dan agar mempermudah, kita klik kanan, edit property, dan kita masukkan namanya. Saya gunakan angka ya, jadi nanti ada angka 1, 2, dan 3. Nah, untuk IC 4081 kita juga membutuhkan sebanyak 4. Setelah yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya menggunakan CMOS, dimana ini lebih praktis daripada, jadi
versi praktis dari yang tadi. Tadi kan banyak, lalu harus gini, harus gitu. Nah, ini adalah versi ringkasnya. Kita butuhkan jumlah 4, kita sejajarkan agar mudah nanti dirangkainya. Nah, setelah itu masuk ke 4071. Di sini kita juga butuh 4. Lalu letakkan di kanan sedikit ke bawah. Nah, IC 4071 ini juga versi sederhananya dari teman yang mempraktekkan ini. Dari teman yang mempraktekkan ini tadi. Nah, sudah. Lalu kita pasangkan LED untuk mengetahui outputnya. Di sini kita taruh di ujung IC 4071 ya. Nah, sudah semua. Nah, sekarang kita masuk untuk merangkai kabelnya. Kita ubah kursor menjadi selection mode. Seperti nah itu. Untuk mempermudah, kita sambungkan baterai ke resistor yang pertama. Nah, dari resistor yang pertama kita masukkan, kita input ke seluruh switch. Nah, dan untuk semua switch itu harus terhubungkan ke setiap gerbang logika atau setiap IC, kita mudahnya. Nah, untuk IC 4081 kita membutuhkan switch 1 dan 2. Untuk switch yang pertama kita hubungkan atau kita inputkan ke IC 4081 semuanya. Dirangkai agar rapi biar orang lain juga dapat memahami apa yang kita buat. Lalu switch yang kedua kita masukkan ke input, salah satu input di IC 4081. IC 4081-nya sudah terhubungkan semua. Sudah terhubung dengan switch 1 dan switch 2. Setelah ini kita hubungkan switch yang ketiga ke salah satu input IC 4071. Nah, di sini ini di sini ini nah di sini. Nah, switch ketiga sudah terhubung. Lalu untuk salah satu input dari IC 4071 kita menggunakan output dari IC 4081. Kita tarik. Nah, ini sini. Nah, sudah. Nah, switch sudah terhubung semua, IC juga sudah terhubung semua. Lalu output dari IC 4071 kita masukkan ke LED, ke setiap LED tepatnya. Kita masukkan ke sini, masukkan ke sini, sini, sini. Ya.
semua LED sudah terhubung. Lalu kita hubungkan setiap lampu ke satu kabel. Nah, saya ambil panjang. Nah, di sini kita tidak bisa mengambil kabel ya di tengah itu tadi. Lalu kita ambil di salah satu ujung baterainya. Nah, masuk ke resistor yang kedua. Lalu kita hubungkan ke tengah kabel tadi. Nah, sudah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja dari prototipe ini. Di sini ada 3 switch. Apabila ketiga switch ini terbuka, maka input dari IC 4081 berupa 0 dan outputnya juga 0. Nah, input yang menuju IC 4071 juga berupa 0. Di tabel kebenaran untuk OR, jika kedua input berupa 0, maka outputnya juga 0. Lampu tidak akan menyala. Gitu. Nah, jika switch yang ketiga saya tutup, maka IC 4071 tadi memiliki salah satu input 1. Jika di tabel kebenaran, jika salah satu inputnya berupa 1, outputnya berupa 1, lampu menyala. Nah, tapi outputnya yang IC 4081 tadi masih 0 ya. Nah, untuk switch yang kedua saya tutup, dan IC yang pertama masih saya buka. Jadi di antara ketiga ini hanya satu switch yang terbuka. Switch yang kedua akan menginputkan 1 di tabel kebenaran untuk logika N. Kedua input harus bernilai 1 agar menghasilkan 1. Jadi hasilnya tetap sama dengan 0 ya. Ke situ untuk 0. Jika switch yang pertama saya tutup, jadi semua switch tertutup, untuk logika N menghasilkan 1, terus kedua input di logika OR juga 1, maka lampu LED menyala. Dan sekarang switch yang ketiga saya tutup, menghasilkan 1, dan di sini tetap menghasilkan 1, lampu tetap akan menyala. Begitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oh iya, di sini resistor yang saya gunakan untuk mengatur voltase yang masuk atau listrik yang masuk. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya lanjutkan ke praktikum kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang merangkai ulang prototipe sehingga menjadi sederhana dan menjelaskan cara kerjanya.
Ya, input sekitar A dan C bagian gambar ini merupakan bentuk lain dari rangkaian gerbang AND. Sedangkan untuk input pada saklar A, B, dan C adalah bentuk lain dari gerbang OR. Sehingga secara keseluruhan kita peroleh bentuk yang sama seperti rangkaian gerbang logika pada gambar ketiga. Kelebihannya dari rancangan pada gambar ini adalah desainnya yang lebih mudah dan gerbang logikanya dapat dibuat sendiri hanya dengan menggunakan saklar sehingga tidak membutuhkan IC. Selain itu, tegangan sumbernya juga dapat berasal dari baterai 9 volt dan tidak membutuhkan komponen tambahan seperti resistor untuk mengatur tegangan menjadi 5 volt seperti hanya IC. Di sini saya akan
menjelaskan kesimpulan dari program yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu rancangan desain prototipe mesin pengering yang telah dibuat memanfaatkan gerbang logika N yang terdapat pada IC 4081 dan gerbang OR pada IC 4071 dengan 3 input yang dihubungkan menuju saklar push on. Pada rancangan tersebut terdapat 3 buah push on yang diasumsikan sebagai sensor suhu, cahaya, dan kelembaban. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah rangkaian gerbang logika sederhana dapat diimplementasikan pada alat pengering otomatis dengan besaran fisika seperti suhu, intensitas cahaya, dan kelembaban sebagai gerbang input yang menentukan kerja alat prototipe mesin pengering otomatis berbasis gerbang logika. Sekian dari saya, terima kasih.